sidang salat Id yang dimuliakan Allah, maka beberapa ulama mengatakan al-maghfirah adalah talabul sitr wa talabul wiqar. Ketika kita meminta ampun kepada Allah, sejatinya kita meminta dua hal kepada Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, ketika kita meminta astaghfirullah atau astaghfirullahaladzim atau kalimat-kalimat yang dicontohkan para nabi dan rasul, Rabbana zalamna anfusana la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sejatinya kita meminta yang pertama, ya Allah, tutupilah seluruh aib-aib, kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang pernah aku lakukan di waktu-waktu sebelumnya. Bayangkan masyarakat muslimin, kita masing-masing nanti di yaumul hisab, masing-masing akan diperlihatkan bahwa hari ini, jam ini, di tempat ini kita pernah melakukan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla, dan itu dipersaksikan oleh seluruh makhluk. Maka di antara manusia itu terbagi dua. Wujuhun yawma'idin khasyah. Ketika di dunia tidak pernah khusyuk, dipaksa oleh Allah untuk khusyuk di akhirat. Wajah mereka bukan khusyuk tapi tunduk malu. Amilatun nasibah, amal-amal perbuatan yang tidak ada lagi maknanya. Tetapi ada sekelompok manusia yang wujuhun yawma'idin na'imah. Ada sekelompok yang akan menerima buku kitab itu dengan baik. Mereka berbagi, unzuru ila kitabiyah, lihatlah buku amalku dengan tangan kanan aku terima. Mereka wajahnya penuh kenikmatan. Wujuhun yawma'idin na'imah lisa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyah. Mereka berada di surga yang tinggi. La tasma'u fiha laghiyah. Tidak ada perkataan-perkataan yang didengar masuk telinganya kecuali perkataan-perkataan yang bermanfaat. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Maka para ulama kemudian seperti Imam Al-Ghazali, Imam An-Nawawi, bahkan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahwa antara ampunan, maghfirah dan kasih sayang Allah adalah dua hal yang menyatu. Dua hal Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menunjukkan bahwa dua sifat ini adalah sifat yang perlu kita kejar dari Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, kata para ulama, selain talabul sitr, kita meminta kepada Allah untuk ditutupi kesalahan-kesalahan kita, maka para ulama mengatakan talabul wiqayah. Ketika kita meminta ampun kepada Allah, sejatinya kita sedang meminta perlindungan kepada Allah di sisa perjalanan kehidupan kita. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Maka di dalam Al-Quran Allah menyebut al-maghfirah secara terpisah, at-taubah secara terpisah. Tetapi kadang juga Allah menyebutnya bersamaan. Maghfirah lebih awal sebagaimana di surat 11 surat Hud ayat 3. Wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Dan mintalah ampunan kepada Allah terhadap masa lalu kita sampai hari ini dan masa depan kita yang ke depan itu dengan taubat. Taba yatubu taubatan, majulah ke depan, kita maju kepada Allah. Fafiru ilallah ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Suatu saat Abu Hurairah radhiyallahu anhu mendatangi seorang sahabat. Beliau berharap untuk mendapatkan makanan sebagai tamu. Tetapi uniknya sahabat ini justru tidak memberikan makanan, justru meminta sesuatu kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wahai Abu Hurairah, berikanlah aku makanan rohani. Apa-apa yang pernah disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadamu. Maka Abu Hurairah mengatakan sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Ila qamat sa'ah yudrikar rajulu ahadun fayaqul." Maka kemudian di akhir kalimat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Fulan, ighfirli wa taqabbal minni." Wahai fulan, aku minta ampun kepadamu dan kemudian terimalah apa yang aku harapkan kepadamu. Masyaallah muslimin rahimakumullah.
Maka pada hari ini kita diingatkan oleh Allah Azza wa Jalla melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betapa pentingnya memohon ampun dan bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Kita berjalan kepada Allah di sisa perjalanan hidup kita sebagaimana para salafus saleh bermohon ampun, bertobat kepada Allah untuk mensucikan dirinya, untuk memantaskan dirinya, untuk kembali, untuk berjalan kepada Allah Azza wa Jalla. Nabiullah Adam alaihissalam berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kenapa kita harus mohon ampun dan bertobat? Karena inilah kesempatan kita bertaubat untuk memperbaiki diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Inilah bukti kemenangan kita di bulan Ramadan. Kemenangan tidak selalu ada pertempuran, tetapi kemenangan kita melawan hawa nafsu, pertempuran yang sesungguhnya terhadap diri kita sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyarakat muslimin, beberapa pengaruh kasih sayang Allah, Rahman Rahim Allah kepada kita. Allah berfirman, alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Dan para malaikat yang memikul arsy dan yang ada di sekelilingnya punya 3 pekerjaan. Yang pertama bertasbih kepada Allah, yang kedua beriman kepada Allah, dan yang ketiga mendoakan orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita yang sedang duduk di lapangan masjid ini termasuk orang-orang didoakan oleh para malaikat yang memikul arsy-Nya Allah dan yang ada di sekelilingnya. Apa doa para malaikat yang disebutkan oleh Allah di surat Ghafir surat 40 ayat 7 sampai 9? Para malaikat berdoa, Rabbana wasita kulla syai'in rahmatan wa ilman faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabul jahim. Para malaikat berdoa, ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu, maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertobat dan mengikuti jalan Engkau, dan peliharalah mereka dari siksa api neraka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyarakat muslimin, bagian yang terakhir yang ingin kita sampaikan, bahwa ampunan dan kasih sayang Allah sebagai inspirasi buat kebaikan di sisa kehidupan kita, bagi anak cucu kemenakan kita, bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Allah berfirman di surat 3 Ali Imran ayat 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Kalau puasa tujuannya adalah orang-orang bertakwa, maka ciri orang bertakwa yang utama adalah orang-orang yang selalu bersegera memohon ampunan kepada Allah. Masyarakat muslimin, yang terakhir, Rasulullah SAW juga mengingatkan bahwa kita penting untuk kembali membuktikan rasa cinta kita kepada Allah. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang menghendaki kepada Allah kebaikan-kebaikan, maka Allah akan memberikan tafaqquh fiddin. Mudah-mudahan setelah Ramadan ini, di bulan Syawal, kita diberikan kefahaman kita terhadap agama, terhadap ad-din, sehingga kita semakin mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Masyarakat muslimin, Allahu Akbar, 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 la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.